Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi 2 dari buku paket. Kita ambil dari halaman 66 sampai 70. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung di channel saya, silahkan like dan subscribe ya. Jangan lupa tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara pembelajaran yang baru. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal pertama kita ambil dari halaman 66 nomor 2. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P 4,6 dan titik Q adalah 7,1. Jika titik P, Q, dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku. Maka koordinat titik R adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Dari soal ini tidak disebutkan segitiga siku-sikunya itu ada di titik P, titik Q, atau titik R. Jadi sebenarnya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, ini saya berikan saja kemungkinan yang termudah untuk kita kerjakan. Kita gambar dulu ya, sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius, dan kita akan gambar untuk titik-titiknya. Pertama kita akan gambar titik P, yaitu 4,6. Titik P-nya 4,6 berarti 4 satuan panjang ke kanan 1, 2, 3, 4, kemudian ke atas ya 6, langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita dapatkan titik P nya di sini 4,6 nya. Kemudian untuk titik Q nya adalah 7,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan panjang ke kanan, kemudian 1 satuan panjang ke atas. Karena ini 7-nya positif berarti ke arah kanan, 1-nya juga positif berarti ke arah atas. Kita dapatkan titik Q-nya adalah di sini 7,1. Kalau titik P dan Q kita hubungkan, kemudian kita akan mencari titik R. Titik R yang paling mudah kita dapatkannya di sini. Yang pertama, titik di sini adalah 1, 2, 3, 4. 4 ke arah kanan, dilanjutkan 1 ke atas. Jadi R-nya adalah 4,1. Ini adalah kemungkinan R yang pertama. Kemungkinan yang lain R-nya adalah di sini, yaitu di titik 7,6. Nah, segitiga ini adalah segitiga dengan R-nya sebagai sudut siku-sikunya. Untuk kemungkinan-kemungkinan letak titik R itu banyak sekali kemungkinannya, tergantung letak sudut siku-sikunya di mana. Seperti tadi sudah saya sampaikan, pada contoh letak sudut siku-sikunya adalah di R. Coba kalian cari untuk koordinat R jika sudut siku-sikunya di P atau di Q. Oke, lanjut ya. Soal yang kedua diambil dari halaman 70 nomor 1A.
Gambarlah titik A 1, negatif 2, B negatif 3,6, C 2,8 dan D negatif 1, negatif 5 pada koordinat kartesius. Tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian kita akan gambar titik-titiknya. Titik yang pertama adalah A1, negatif 2. Satunya positif, duanya negatif. Berarti dari pusat koordinat kartesius untuk menggambar titik A, 1 satuan panjang ke kanan, dilanjutkan 2 satuan panjang ke arah bawah. Ketemu titik A-nya adalah 1, negatif 2 di sini. Ini ada di kuadran berapa ya nak ya? Iya. Titik A ada di kuadran 4, betul sekali. Kita lanjut dengan titik B sekarang. B adalah negatif 3,6. Absisnya negatif 3, ordinatnya 6. Negatif 3 berarti 3 satuan panjang ke arah kiri, dilanjutkan 6 satuan panjang ke atas. B-nya ketemu sudah di sini. B negatif 3,6. Ini ada di kuadran berapa ya? Iya, B-nya ada di kuadran 2. Betul sekali. Kita gambar titik C sekarang. C adalah 2,8. Duanya positif, absisnya ini ya. Kemudian ordinatnya 8 juga positif. Berarti 2 satuan panjang ke kanan, dilanjutkan 8 satuan panjang ke atas. Ketemu sudah C-nya di sini. 2,8. Di kuadran berapa ya nak ya? Oke, betul sekali. C ada di kuadran 1. Kita lanjutkan untuk titik D. D adalah negatif 1, negatif 5. Absisnya negatif 1. Ordinatnya negatif 5. Dua-duanya negatif. Berarti untuk D-nya adalah 1 satuan langkah ke kiri dari pusat koordinat kartesius, dilanjutkan 5 satuan panjang ke arah bawah. D-nya di sini negatif 1, negatif 5. Ada yang ingat? D ini ada di kuadran berapa ya nak ya? Iya. Titik D negatif 1, negatif 5 ada di kuadran 3. Keren banget kalian. Ternyata kalian bisa, anak-anak yang hebat karena rajin belajar ikut channel saya. Lanjut ya. Soal yang ketiga, halaman 70, nomor 1, B dan C. Ini saya jadikan satu ya nak ya soalnya ya. Gambarlah titik A 1, negatif 2, B negatif 3,6, C 2,8 dan D negatif 1, negatif 5 pada koordinat kartesius. Tentukanlah jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Ini tidak saya kerjakan semuanya, saya beri contoh dua-dua saja. Nanti yang lain kalian ya, kan kalian anak-anak yang hebat. Kita gambar dulu untuk koordinat kartesiusnya.
Untuk titik A 1, negatif 2 ada di sini. Nah, untuk mengetahui jarak titik A ini terhadap sumbu X, nah, kita lihat saja pada ordinatnya. Untuk mendapatkan titik A adalah 1 langkah ke arah kanan dan 2 langkah ke arah bawah. Berarti jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan panjang. Kita tinggal melihat ordinatnya saja sebenarnya. Tetapi yang namanya jarak itu selalu positif. Jadi abaikan untuk negatifnya, karena positif atau negatif itu menunjukkan arah saja. Kalau untuk jarak selalu positif. Dengan cara yang sama, coba kita akan melihat untuk titik B negatif 3,6. Kalau ditanyakan jarak titik negatif 3,6 ke sumbu X, jaraknya berapa ya nak ya? Kita lihat apanya tadi? Kita lihat ordinatnya. Ordinatnya adalah 6, positif 6. Berarti jarak titik B terhadap sumbu X adalah 6 satuan panjang. Betulkah? Ya, kita hitung saja dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan panjang kan ke sumbu X toh? Oke, sekarang kita lihat untuk titik C. Kita gambar titik C-nya adalah 2,8. Jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 2 satuan panjang. Betulkah? Kita lihat saja terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya ini. Berapa untuk ke arah titik C? Iya. 1, 2 ya. Absisnya 2. Berarti 2 langkah ke kanan. Jadi jaraknya juga adalah 2. Untuk titik D negatif 1, negatif 5. Kita gambar dulu ya. D-nya negatif 1, negatif 5. Terhadap sumbu Y berapa? Ini sumbu Y-nya. Untuk ke titik D berapa langkah dia? 1 langkah saja. Berarti jarak titik D terhadap sumbu Y adalah 1 satuan panjang. Paham kan? Soal keempat, halaman 70 nomor 5. Gambarlah garis L melalui P negatif 3,5 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita gambar dulu untuk titik P-nya negatif 3,5. Negatif 3 berarti 3 langkah ke arah kiri. Kemudian kita lanjutkan untuk 5 langkah ke arah atas. Sehingga P-nya adalah negatif 3,5. Untuk mendapatkan garis L yang sejajar dengan sumbu X, maka kita harus membuat garisnya ini melalui satu titik lagi yang berjarak sama, yakni berjarak 5 terhadap sumbu X. Kita ambil satu titik, misalnya 0,5. Nah, Q-nya adalah 0,5. Jadi, garis yang melalui P negatif 3,5 dan Q 0,5 adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan
sumbu Y. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal 5 halaman 70 nomor 6. Gambarlah garis T melalui D negatif 2,5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, siap bos, kita kerjakan ya bersama-sama. Kita gambar dulu untuk titiknya, yakni titik D negatif 2,5. Negatif 2 absisnya berarti 2 langkah ke kiri dari pusat koordinat kartesius, kemudian 5 langkah ke atas. Titik D nya sekarang sudah ketemu. Nah, dicari untuk garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y melalui ini. Harus melalui titik D negatif 2,5. Nah anak-anak, garis T yang melalui titik D negatif 2,5 dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu Y itu sebenarnya banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya, tak terhingga deh. Yang penting anak-anak ingat nih ya, setiap garis yang melalui titik D negatif 2,5 ini memotong sumbu X tidak di titik negatif 2,0. Kenapa? Nggak boleh. Karena kalau nanti memotong titik negatif 2,0 akan menjadi garis sejajar sumbu Y. Dan itu berarti tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garis itu juga tidak boleh memotong sumbu Y di titik 0,5. Kenapa nggak boleh? Karena kalau garis itu memotong 0,5, maka garis itu akan menjadi garis yang sejajar dengan sumbu X, yang itu berarti tegak lurus dengan sumbu Y. Itu nggak boleh. Sama soal nggak boleh. Jadi kalau garis itu tidak melalui negatif 2,0 dan tidak melalui 0,5 sudah aman, dia akan memenuhi soal yang diminta. Terus garisnya yang mana? Kalian bisa membuat garis itu melalui misalnya negatif 3,0. Misalnya ini salah satu contoh saja. Nah, ini adalah garis M. Garis M ini tidak tegak lurus sumbu X. Ya kan? Dia tidak tegak lurus sumbu X. Apakah ada garis-garis yang lain? Banyak. Yang penting tidak melalui titik negatif 2,0 dan tidak melalui 0,5. Contoh lain misalkan kita buat garis N. Garis N ini melalui negatif 2,5 dan melalui titik pusat koordinat kartesius yakni 0,0. Maka garis ini adalah tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini saya beri 2 contoh. Kalian bisa mencari contoh-contoh garis yang lain. Bisa kan? Bisa, karena kalian anak-anak yang hebat. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Kita akan ketemu lagi pada video yang akan datang yang lebih seru lagi. Tetap semangat ya. Bye-bye.